Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat YAPI angkatan 9697 rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemampuan, kesehatan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu pada saat ini melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Insyaallah kita akan menyelesaikan ibadah saum ini selama 1 bulan, dan mudah-mudahan menjadi saum yang terbaik yang ada di dalam hidup kita. Sebagaimana dengan yang tadi dibacakan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menyampaikan kepada kita semua sebagai seruan kepada orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kita saum di bulan Ramadan sebulan penuh sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu, agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa. Maka saum di bulan Ramadan atau berpuasa sebagai sarana untuk kita merealisasikan ketakwaan kita, yaitu takwa itu sendiri yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Maka puasa adalah di antara sebab yang agung yang membantu seorang hamba menjalankan perintah-perintah agama. Para ulama rahimahumullah menyebutkan hikmah disyariatkannya berpuasa. Semuanya adalah untuk menunjukkan kepada kita perilaku takwa. Akan tetapi tidak mengapa disebutkan agar orang-orang yang berpuasa memperhatikannya dan menjaga untuk merealisasikannya. Di antara hikmah-hikmah berpuasa akan disampaikan di dalam kultum ini beberapa poin. Yang pertama adalah sarana mensyukuri nikmat. Apa yang sudah kita alami dari bulan setahun sebelumnya sampai Ramadan ini, nikmat yang kita rasakan seolah-olah kita rasakan seperti biasa, tidak ada kelebihannya, seperti nikmat makan, nikmat minum, nikmatnya tidur di waktu malam hari, kemudian nikmatnya kita bercengkrama dengan keluarga, atau di sini bercengkrama dengan istri dengan suami. Tetapi pada bulan puasa ini, pada bulan Ramadan ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahannya dengan batasan waktu tertentu, sehingga terasa nikmat itu pada saat kenikmatan itu hilang dari diri kita. Adapun hikmah yang selanjutnya adalah sebagai sarana untuk meninggalkan sesuatu yang haram, karena diri kita ini mampu diarahkan untuk menahan dari yang halal demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka yang halal pun kita tahan dari mulai subuh sampai dengan maghrib, apalagi yang haram insyaallah akan semakin mampu untuk kita tahan selama kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, mengalahkan hawa nafsu. Karena jiwa ini kalau kenyang dia akan mengangankan syahwat, tapi kalau lapar
akan menahan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syaras sabab, man istata'al ba'ata falyatajawwaz, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati fa alaihi bis-shaumi, fa innahu lahu wijaun." Rawahul Bukhari. Wahai para pemuda, siapa yang sudah memiliki kemampuan, baik itu biologis ataupun materi, maka bersegeralah menikah, karena hal itu dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Sedangkan bagi yang belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena itu menjadi benteng baginya. Kemudian hikmah yang keempat, menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap orang miskin. Karena orang yang berpuasa, ketika merasakan beratnya lapar beberapa saat, ketika merasakan haus beberapa saat, dia akan teringat orang yang merasakan kondisi lapar, kondisi haus, kondisi yang seperti dia alami oleh orang yang berpuasa. Mereka itu sepanjang waktu merasakan seperti itu, sehingga orang yang berpuasa bersegera menyantuni, menyayangi, dan berbuat baik kepadanya, sehingga puasa menjadi sebab menyayangi orang-orang yang miskin. Selanjutnya, hikmah kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, yaitu mengalahkan setan dan melemahkannya. Maka kekuatannya membisikkan keburukan kepada manusia melemah, sehingga potensi kemaksiatannya berkurang. Karena setan masuk ke tubuh anak Adam lewat pembuluh darah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan puasa tempat masuk setan akan menyempit dan akhirnya melemah dan mengurangi gerakannya. Syekhul Islam Ibnu At-Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 25 halaman 246 tidak diragukan lagi bahwa darah adalah bersumber dari makanan dan minuman. Jika seseorang makan atau minum, maka jalan masuk bagi setan, yaitu darah, akan semakin luas. Dan kalau dia berpuasa, jalan masuk setan akan menyempit. Akibatnya, jiwa akan memiliki kekuatan melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Yang terakhir, apa yang menjadi hikmah disyariatkannya saum, yaitu melatih diri untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia meninggalkan kemaksiatan yang diinginkan meskipun dia mampu untuk melaksanakannya, karena dia menyadari Allah selalu melihat kita. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi sebuah manfaat dan bekal kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu dari apa yang disampaikan, itu merupakan sebuah kefakiran ilmu yang dimiliki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi sebuah ibroh, tazkirah untuk kita semua, semakin meningkatkan kualitas saum di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Ini adalah sebagian hikmah yang disyariatkan di dalam berpuasa. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan taufik agar dapat merealisasikannya dan membantu kita supaya dapat beribadah dengan baik. Demikian ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.